Selamat sore Bu Sundari dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maria Paramita Larasati Devi, Irlin Cemagai, Yeremias Lintang Permana. Kami akan membahas mengenai sosiologi tubuh dan kesehatan. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu konstruksi sosial atas tubuh. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Lackman, konstruksi sosial merupakan proses masyarakat yang berlangsung dan secara terus-menerus yang kemudian menghasilkan realitas sosial. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa konstruksi sosial atas tubuh secara tidak langsung berbentuk sebagai tubuh yang mengubah. Sedangkan sosiologi tubuh adalah disiplin yang berupaya menjelaskan tentang bagaimana kita adalah tubuh kita, bagaimana kita menjalani tubuh dan rasa kita, dan bagaimana kita menggunakan dan mati dengannya. Anthony Sinnett dalam studi tubuh menjelaskan secara singkatnya, sosiologi tubuh adalah tentang bagaimana kita adalah tubuh kita, bagaimana kita menjalani tubuh kita dan indera kita, dan bagaimana kita menggunakannya dan mematikannya juga. Tubuh yang merupakan satu konstruksi biologis, genetik yang mana kita dilahirkan dalam satu kuadrat, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari bayi kemudian tumbuh menjadi remaja lalu dewasa. Tapi dalam konteks sosial tidak hanya sekedar tubuh itu memiliki ciri-ciri biologis genetiknya dengan ukuran-ukuran yang berlaku, tetapi juga dia diberlakukan ukuran-ukuran sosial dengan prinsip-prinsip sosial, yaitu ditentukan oleh berbagai kekuatan. Selanjutnya, Turner membedakan setidaknya 4 perspektif dalam mengkaji tubuh. Pertama, perspektif yang berupaya menunjukkan bahwa body atau tubuh bukan fenomena natural, melainkan sebuah konstruksi sosial. Pandangan ini digunakan untuk menentang tentang esensialis. Kedua, perspektif yang berupaya menunjukkan tubuh sebagai representasi dari relasi kuasa. Kajian tradisi ini dilakukan dengan membaca tubuh sebagai sebuah teks yang mencerminkan relasi kuasa dalam sebuah masyarakat. Ketiga, perspektif yang mengkaji fenomenologi, lived body atau pengalaman ragawi dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, perspektif yang mengkaji pertunjukan ragawi yang keterampilannya diperoleh dari teknik dan latihan yang terus-menerus. Selanjutnya, perspektif sosial konstruksionis. Tubuh bukan sesuatu yang bersifat pemberian, given, melainkan sebuah kategori sosial, social category, dengan segala makna yang diberikan kepadanya oleh berbagai elemen masyarakat dan berkembang sepanjang waktu. Dengan menempatkan tubuh sebagai sesuatu socially constructed. Menurut Foucault, kekuasaan berasal dari kuasa atas tubuh, biopower, dan atas setiap detail dan detik kegiatan tubuh, mikrofisik, dan atas setiap institusi tubuh politik, body politik. Docile body, yaitu tubuh yang jinak, yang diartikan oleh Foucault sebagai tubuh yang dihasilkan oleh jaringan kekuasaan, machinery of power. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas tentang mengapa sosiologi tertarik pada tubuh. Sebelum masuk ke situ, kita harus mengetahui dulu apa makna tubuh yang sesungguhnya. Berbicara mengenai tubuh perempuan, selama ini menuai banyak pandangan, mulai dari sisi biologis, sosial, budaya, dan agama. Masing-masing pandangan tersebut mempunyai konstruksi serta makna yang berbeda-beda, dan konstruksi yang dibangun tersebut seiring dengan perkembangan zaman dapat mengalami perubahan. Tubuh tidak hanya sebuah fenomena biologis, melainkan tubuh dikonstruksikan secara sosial dengan berbagai cara oleh berbagai komunitas yang berada dengan beragam organ, proses, dan atribut tubuh yang sekaligus menandakan sebuah realitas secara berbeda beserta persepsinya. Lahirnya kajian tubuh perempuan secara sosial setidaknya didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya pengaruh sosial dan politik gerakan feminisme di dunia akademik maupun masyarakat secara umum. Perdebatan seputar gender, seksualitas, dan eksploitasi tubuh perempuan dalam media. Yang kedua, maraknya perdebatan etik di seputar persoalan penerapan teknologi medis bayi tabung
perkembangan virtual reality, serta penggunaan cyborg untuk kepentingan militer maupun industri, dan perkembangan teknologi biomedis dan informatika, di mana hal ini secara beriringan mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah sebenarnya tubuh, bagaimanakah proses terbentuknya, dan di manakah batas-batas etika tubuh manusia. Lalu yang ketiga adalah munculnya perkembangan paham estetika tubuh dalam realitas kebudayaan konsumer yang didorong oleh logika kapitalisme yang telah memposisikan tubuh sebagai komoditi dan objek produk industri kosmetik. Dalam rangka inilah tubuh mendapat perhatian secara serius, terutama mengenai persoalan apakah makna estetika sebenarnya bagi tubuh manusia. Dalam kajian sosiologi tubuh yang diusung oleh Turner, yang merupakan rangkuman serta refleksi dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh sosiologi seperti para gerakan feminis. Secara spesifik, kajian sosiologi ini terdapat 4 buah wilayah utama. Yang pertama, perspektif konstruksionis, di mana pada wilayah ini menunjukkan ketertarikan gabungan antara mesin dan tubuh atau ketertarikan antara teknologi dan maskulinitas yang sering disebut cyborgs. Yang kedua ada tubuh dipahami sebagai representasi kultural dari tatanan sosial dan hubungan kekuasaan, di mana tubuh manusia merupakan suatu metafora yang selalu ada berkaitan hubungan antara sosial dan politik sepanjang sejarah hidup manusia. Yang ketiga, adanya pandangan tentang tubuh yang dihidupi. Dalam wilayah ini, tubuh merupakan suatu asumsi penting dalam ilmu pengetahuan barat, di mana yang dalam mengembangkan gagasan tentang subjek tubuh yang selalu berada dalam suatu kenyataan sosial tertentu, dan ia menghapus pendekatan yang berkaitan dengan perilaku dan mekanistis dengan menyatakan bahwa tubuh merupakan bagian dari keberadaan kita di dunia. Implikasi penting dalam wilayah ini adalah berbicara mengenai bagaimana sosiolog berpikir tentang aktor sosial. Lalu yang keempat, adanya tentang bagaimana manusia mengejawantah dan bagaimana manusia mempelajari praktik-praktik fisik yang diperlukan untuk berjalan, menari, berjabat tangan, dan kegiatan sehari-hari lainnya, yang pada esensinya dalam wilayah ini menjelaskan bagaimana manusia belajar untuk mengendalikan tubuhnya sesuai dengan norma-norma sosial. Misalnya, anak-anak harus belajar bagaimana duduk dengan benar di meja, dan anak-anak belajar bagaimana cara melempar dengan cara membedakan mana anak perempuan dan mana anak laki-laki. Topik berikutnya mengenai masyarakat somatik atau somatic society dari Turner. Kita hidup dalam masyarakat somatik, di mana masalah budaya, politik, moral, individu, dan etika terutama dinegosiasikan melalui tubuh manusia. Turner menggunakan istilah masyarakat somatic, somatic society, untuk menggambarkan lahirnya berbagai pengaturan sosial pasca menyebarnya kekhawatiran sosial. Misalnya untuk menggambarkan bagaimana tubuh dalam kehidupan sosial modern di mana sistem telah menjadi bidang utama, politik dan budaya aktivitas. Lahirnya regulasi sosial mengenai tubuh, keadaan gawat darurat sosial, serta pemantauan atas tubuh muncul sebagai penanda utama masyarakat somatik sebagaimana diistilahkan oleh Turner. Khususnya dalam ilmu kehidupan dan masalah etika terkait yang diangkat yaitu tubuh. Misalnya oleh perluasan bioindustri, di mana kritik tubuh secara akademis ini sebagian telah berkontribusi pada perkembangan budaya yang membawa tubuh ke depan dalam budaya populer.
misalnya dalam konteks gerakan identitas dan pembebasan. Tubuh manusia sebagai sesuatu yang unik dan berbeda serta berhubungan, di mana berusaha menentang klaim istimewa yang dirasakan atau dilabeli oleh biologi dan kedokteran untuk tubuh sebagai objek. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif sosiologi terhadap sosiologi tubuh, sosiologis terhadap sosiologi tubuh. Yang pertama, yang menarik perhatian pada regulasi sosial tubuh, terutama cara institusi sosial mengatur, mengontrol, mengawasi dan menggunakan tubuh. Jadi tubuh itu merupakan hal yang sangat dipolitisasi. Sementara kita mungkin ingin berpikir bahwa kita memiliki kendali atas tubuh kita sendiri, dan apa yang kita lakukan dengan mereka kita tidak melakukannya. Fakta ini membuktikan bahwa hasil dari analisis feminis tentang cara-cara kedokteran telah mengendalikan tubuh manusia. Hal ini juga terlihat dalam perdebatan kontemporer tentang topik-topik sebuah transplantasi organ dan aborsi. Lalu perspektif yang kedua adalah sosiologi merupakan sastra tubuh yang berfokus pada ontologi tubuh. Sejumlah ahli teori mengajukan beberapa pertanyaan. Apa sebenarnya tubuh itu? Dan jawaban mereka adalah bahwa dalam masyarakat modern akhir-akhir ini tampaknya semakin tidak yakin tentang apa sebenarnya tubuh itu. Bagi sebagian besar sosiolog, tubuh pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dibangun secara sosial. Namun ada sejumlah varian dari pandangan ini dengan beberapa pendapat bahwa tubuh hanyalah sebuah fabrikasi efek dari konteks diskursifnya, sementara yang lain mempertahankan bahwa tubuh menampilkan karakteristik tertentu, misalnya tingkah laku, gaya berjalan, yang membentuk dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Lalu pendekatan yang ketiga adalah memperhatikan cara tubuh dialami atau dijalani. Sementara pendekatan fenomenologis ini menerima bahwa tubuh sampai batas tertentu dibentuk secara sosial. Ia berpendapat bahwa sosiologi yang memadai harus memperhitungkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh tubuh, atau lebih tepatnya, aktor yang diwujudkan. Dalam pengertian ini, mungkin lebih tepat digambarkan sebagai sosiologi merupakan perwujudan daripada sosiologi tubuh. Pendekatan untuk mempelajari tubuh ini telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, sampai batas tertentu muncul sebagai hasil dari perdebatan kritis dan kreatif dalam bidang studi ini yang telah berusaha untuk melawan pendekatan strukturalis dominan yang berkonsentrasi pada regulasi sosial badan. Penelitian ini yang telah menguraikan cara-cara di mana tubuh diatur secara sosial dan dibangun secara sosial tetap penting untuk pemahaman kita tentang tubuh dalam masyarakat. Selanjutnya, tubuh, diri, dan masyarakat. Menurut Brian S. Turner, pengertian tubuh setidaknya didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya pengaruh sosial dan politik gerakan feminisme di dunia akademik maupun masyarakat secara umum. Kedua, maraknya perdebatan etik di seputar persoalan penerapan teknologi medis bayi tabung, perkembangan virtual reality, serta penggunaan cyborg untuk kepentingan militer maupun industri. Yang ketiga, munculnya perkembangan paham estetika tubuh dalam realitas kebudayaan konsumer. Munculnya perkembangan paham estetika tubuh dalam realitas kebudayaan konsumer. Ranah kajian sosiologi tubuh
berkembang dalam 3 wilayah utama. Yang pertama, kajian tentang makna simbolik tubuh sebagai metafor dalam hubungan sosial. Yang kedua, kajian tentang tubuh dalam hubungannya dengan persoalan gender dan seksualitas. Yang ketiga, kajian biomedis yang membahas persoalan tubuh dalam kaitan dengan isu-isu medis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.